Om Swastiastu, salam jumpa dengan saya, Cok Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini jumpa lagi dengan saya untuk memperkenalkan tutorial bagaimana merdeka belajar dalam bidang seni. Ya, adapun konten saya hari ini itu adalah akan saya peragakan empat topik dan empat metode, empat topik atau empat tahapan. Pertama itu adalah merdeka belajar dengan topik bagaimana kita menggambar Ganapati teknik arsiran satu arah. Ya, nah adapun konten ini itu adalah gunanya adalah untuk menunjang merdeka belajar dalam bidang seni, di mana akan menunjukkan tutorial terkait dengan praktek-praktek menggambar. Ya, dalam topik ini juga akan terbagi menjadi 4 session. Pertama itu adalah konten persiapan dan pengenalan alat-alat. Yang kedua itu adalah konten tahapan perencanaan gambar Ganapati. Itu mencari pola bentuk gambar dan komposisi geraknya. Yang ketiga itu adalah konten tahapan perencanaan pola global detail dari perencanaan gambar Ganapati dan bagaimana metode mengarsirnya. Dan yang keempat itu adalah, yang terakhir itu adalah konten tahapan perencanaan global detail gambar Ganapati dengan metode mengarsir dan penyelesaian akhir. Adapun tujuan dari konten ini saya buat itu adalah pertama adalah mendukung program pemerintah yaitu Merdeka Belajar dengan topik khusus di bidang seni rupa yang sesuai dengan bidang saya adalah seni patung. Adapun sasarannya itu adalah mempermudah atau menunjukkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana metode menggambar atau bagaimana metode merencana gambar untuk digunakan sebuah patung atau diwujudkan menjadi sebuah karya seni dalam bentuk teknik-teknik arsiran. Hari ini saya akan memperagakan satu teknik arsiran dengan menggunakan pensil ya. Nah, untuk konten yang pertama ini saya perkenalkan dulu adalah alat-alat ya. Jadi alat yang saya gunakan hari ini adalah satu alat saja ya, sebagai seorang yang menekuni di bidang seni, saya sarankan kurangi menghapus atau kurangi menghapus, usahakan semurni mungkin goresan-goresan itu. Jadi saya akan menunjukkan ini satu pensil saja. Kita akan menghasilkan perencanaan-perencanaan gambar atau tahapan-tahapan menggambar sampai nanti sampai selesai. Kemudian kenapa harus kita mulai dengan pensil? Ya, pensil ini adalah sebagai alat dasar untuk kita melatih atau belajar ya. Nah, dalam kelas Merdeka Belajar khusus untuk bidang seni, kita akan memanfaatkan satu alat saja supaya menghasilkan karya-karya atau perencanaan gambar-gambar yang memiliki bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, hari ini atau dalam konten ini saya fokuskan kepada topik ya, Merdeka Belajar topik bentuk Ganapati. Ya, Ganapati dikenal di masyarakat Bali sebagai pemegang sastra Saraswati ya. Jadi saya istilahkan dengan Ganapati. Ini adalah sebuah visual bentuk gambar dengan dengan sangat sederhana. Baiklah, untuk konten pertama ini saya akan memperagakan pertama kali ya, supaya mahasiswa bisa mengikuti saya, baik itu masyarakat umum juga atau yang masyarakat yang dalam mencintai bidang seni secara otodidak juga bisa mempelajari. Dan ini saya harap tujuan saya adalah berbagi pengetahuan saya terhadap masyarakat umum, masyarakat yang luas, kemudian adik-adik mahasiswa atau adik-adik pelajar yang ingin mencoba mempraktekkan sebuah teknik gambar arsiran satu arah ya. Baik, saya akan memperagakan pertama kertas kosong ini. Ini adalah tahapan pertama yaitu perencanaan gambar Ganapati ya.
Jadi pertama itu adalah kita menyediakan pensil dengan posisi runcing ya, runcing seperti ini ya. Untuk di awal itu dilatih dulu gerak-gerak tangannya ya, gerak-gerak tangan ini biar lemes ya, biar lemes. Jadi arsirannya ini satu arah, ini namanya arsiran satu arah ya. Ini arsiran satu arah ya. Ini hanya visual saja. Mudah-mudahan para penonton yang meminati teknik ini bisa nanti mempraktekkannya di rumah atau sambil jalan mempraktekkannya. Ini arsiran satu arah maksudnya begini ya. Nah, ini ya. Jadi dia 45 derajat lurus. Terus begini, terus begini, terus. Ini terus dilatih dulu untuk memperlemas tangan ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan metode arsiran ini ya, ini adalah untuk tangan itu biar fleksibel ya, biar ada hentakan, karena kita dalam teknik ini itu kurangi menghapus. Saya tekankan lagi, kurangi menghapus ya. Yang pertama kita adalah membuat pola-pola ya. Ini misalnya pola lingkaran ya. Kalau misalnya kita menggambar Ganapati, hari ini Ganapati ya. Saya membuat lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Ini untuk membuat pola-pola bentuk yang akan kita inginkan geraknya ya. Tapi ini harus lemes tangannya ya. Jadi ini biarkan dia goresan-goresan ini ya. Goresan-goresan ini hanya untuk mencari bentuk atau gerak atau komposisi gerak yang kita inginkan ya. Nah, ini misalnya pola tangannya kebat, terbuka gini ya. Ini Ganapati ini itu adalah bertangan 4 juga ya. Ya, dengan set yang kita inginkan ya. Nah, ini kita terus melakukan gerak-gerak seperti ini gini untuk mencari pola ya, pola, sehingga nanti kita akan menemukan pola gambar yang akan dipraktekkan ya. Nah, kenapa harus menggunakan pola ini? Karena kita akan melihat atau mulai mempraktekkan gambar itu adalah dengan kebebasan ya, dengan murni, ke hati yang murni ya, tanpa kita melihat bentuk, tanpa kita melihat visual, tapi kita menciptakan sebuah gambar yang kita inginkan, apa gerakannya, apa hal-hal apa yang muncul dalam benak kita untuk kita tuangkan atau kita ekspresikan dalam bentuk gambar. Ya, metode ini sangat sederhana sekali. Metode untuk dalam penciptaan gambar ya, ini gambar sangat sederhana sekali, dan usahakan mengurangi menghapus ya. Ya, mungkin itu dulu pembukaan saya. Saya harapkan para penonton atau yang akan berkecimpung di bidang seni ya, pengetahuan saya ini saya harapkan karena situasi pandemi ini, jadi kita mendukung program pemerintah Merdeka Belajar dalam bidang seni. Yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana kita metode-metode penciptaan baik berupa gambar-gambar yang sangat sederhana sehingga bisa bermanfaat dan bisa mencoba pengetahuan ini. Baik, demikian yang saya harapkan dulu untuk di session pertama ini. Semoga para penonton yang yang menekuni bidang seni dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi saudara yang menonton, sehingga dapat mempraktekkannya, dan jangan sekali-sekali menghapus, dan tetap berpraktek atau membuat sebuah goresan-goresan sehingga Anda akan menemukan sebuah garis-garis yang bisa memunculkan ide-ide saudara dalam penciptaan karya seni. Baik, demikian mohon didukung saya dalam channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng dan tanda likes ya, untuk atau yang memberikan komen nanti atau berdiskusi, silahkan di channel saya diberikan komen dan pasti akan saya tanggapi. Baiklah, demikian saya tutup dulu untuk sesi pertama dengan ucapan terima kasih dan selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.